Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Garut akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam profesi akademik, di mana untuk demonstrasi ini kami akan berperan sebagai coach, coachee dan juga observer. Baiklah, saya Cucu Nur Hasanah berasal dari SDN 1 Cigintung dan teman-teman yang saya lain. Saya Rati Saswanti yang berasal dari SMPN 2 Banjarwangi. Saya Aisyah dari SDN 2 Kadondong. Saya Sri Rahayu Yundarti dari SD Negeri 1 Pendey. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Reti. Waalaikumsalam Bu Aisyah. Bagaimana nih kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Gimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, saya baik juga. Gini Bu, Ibu kan hari ini akan melaksanakan coaching ya? Iya betul, saya mau melaksanakan coaching ke... Iya, tapi Bu gini ya, sebelum melaksanakan coaching nih, ada sedikit yang ingin saya bicarakan dulu Bu, boleh? Boleh sekali. Iya, gini Bu, nanti pada saat coaching ya Bu, antara coach dengan coach itu akan saya amati dan akan saya nilai nih Bu, sesuai dengan penilaian coaching. Nah, seperti apakah sudah sesuaikah dengan alur tirta atau belum? Kemudian, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee? Serta saya juga akan mengamati jawaban-jawaban coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu ajukan atau belum. Nah, gini Bu, jangan lupa juga ya Bu, Ibu harus sesuai dengan prinsip coaching ya. Di antaranya prinsip coaching itu ada apa saja ya Bu? Baik Bu, nah, saya akan itu ya Bu ya, saya akan melakukan alur tirta dan juga seluruh kompetensi-kompetensi itu ya Bu ya. Yang saya tahu itu yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, dan yang ketiga itu adalah mengembangkan potensi dari coaching itu sendiri Bu. Benar sekali. Jadi prinsip coaching itu ya ada 3, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan mengembangkan potensi coaching ya betul. Nah Bu, untuk yang pertama ya, Ibu juga harus mengetahui nih kompetensi coaching itu apa saja. Ya, kalau kompetensi coaching itu kan yang pertama adalah kehadiran penuh ya. Kita harus memberikan penuh mendengarkan ini ya. Yang kedua adalah mendengarkan secara aktif dari pembicaraan coaching tersebut ya Bu. Dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya. Bagus banget Bu, Ibu sudah menguasai ya. Iya. Prinsip dan kompetensi coaching itu apa saja, hebat Bu. Nah Bu, apa sih kompetensi yang akan Ibu kembangkan kepada si coaching tersebut? Oke, yang ingin saya kembangkan sebenarnya saya mau tiga-tiganya sih Bu. Iya. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah pertanyaan berbobot seperti itu. Oke, baik. Berarti Ibu ingin mengembangkan ketiga kompetensi coaching tersebut ya Bu, dari kehadiran penuh gitu ya, dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot sekali. Nah Bu, kira-kira nih indikator ketercapaiannya itu apa ya? Indikator ketercapaiannya adalah yang pertama coach itu dapat apa ya sih seperti itu, bisa menghadirkan solusi-solusi dari permasalahan dari coaching tersebut gitu, dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang nanti saya ajukan gitu. Berarti indikator ketercapaiannya itu sudah menemukan sendiri ya Bu, Iya, solusi dari permasalahan. Betul ya kan. Baik, terima kasih atas jawabannya ya Bu. Silakan sekarang proses coaching dengan coachee dengan sebaik-baiknya itu laksanakan. Iya ya Bu. Dan nanti setelah proses coaching selesai kita akan ngobrol lagi ya Bu. Baik. Terima kasih ya Bu Aisyah. Sama, silakan Bu. Iya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Sri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Reti. Gimana kabarnya Bu Sri hari ini? Alhamdulillah baik Bu, dan Ibu sendiri bagaimana? Alhamdulillah ya, saya baik. Ibu, hari ini kita akan melakukan coaching ya Bu ya. Iya Bu. Kita akan ngobrol-ngobrol nih panjang Iya. lebar. Tapi Ibu ada permasalahan ya? Oh iya Bu, saya ada masalah yang ingin dibicarakan sama Ibu. Boleh Bu. Iya.
Saya punya waktu 15 sampai 20 menit nih untuk Iya. melakukan percakapan diskusi ya. Terima kasih Bu dan maaf mengganggu waktu Ibu ya di sini. Langsung saja ya Bu ya. Boleh. Jadi begini Bu, saya punya masalah dengan anak didik saya di kelas 5 yang bernama Dimas Bu. Jadi saya sebenarnya merasa kecewa dan merasa bahwa diri saya telah gagal menjadi seorang pendidik Bu. Karena Dimas setiap kali saya memberi tugas atau PR, pekerjaan rumah ya, dia tidak pernah mengerjakannya Bu. Jadi saya tuh benar-benar kecewa dan apakah benar diri saya sudah gagal menjadi seorang pendidik gitu Bu. Itu yang saya rasakan. Ya, jadi ibu punya permasalahan dengan anak didik ibu yang bernama Dimas ini ya Bu Iya, ya. Dan ibu merasa gagal menjadi Iya. seorang pendidik, padahal itu tidak gagal ya Bu ya. Nanti kita bahas sama-sama. Iya Bu, makasih. Kira-kira nanti setelah kita melakukan percakapan ini nih ya, sekarang coaching ini, kira-kira tujuannya untuk apa ya kita melakukan percakapan ini untuk ibu? Saya ingin yang pertama mungkin saya sharing dengan ibu, saya meluapkan apa yang saya rasakan, keluh kesah saya ini kepada ibu karena saya anggap ibulah yang lebih tepat gitu untuk menerima cerita saya ini gitu. Dan ya saya berharap dengan adanya percakapan ini saya menemukan solusi terbaik dengan masalah saya ini gitu Bu. Baik. Jadi ibu ingin menemukan solusi tentang Dimas Iya. ini ya Bu ya. Iya. Semoga kita setelah diskusi ini kita bisa mendapatkan Iya, Bu. solusinya ya Bu ya. Kira-kira dari permasalahan yang ibu barusan ceritakan sama saya itu, ada gak sih rencana atau harapan ibu gitu ke depannya seperti apa? Saya ingin yang pertama mungkin saya punya harapan ya Bu. Yang pertama harapan saya kepada Dimas bahwa Dimas itu adalah seorang murid yang harus bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Betul, betul. Jadi saya ingin Dimas menjadi lebih bertanggung jawab lagi. Nah dari harapan tersebut saya memiliki rencana dengan background tadi yang sudah saya ceritakan kepada Ibu. Saya ingin Dimas itu menjadi tanggung jawab dengan apa yang saya lakukan ke depannya. Sebenarnya banyak yang sudah saya lakukan Bu sebelumnya gitu. Saya sudah mengingatkan dari keyakinan kelas yang pernah kita buat gitu. Lalu saya juga sudah memberikan beberapa apresiasi kepada temannya untuk memotivasi Dimas. Jadi ketika temannya yang rajin mengerjakan tugas dan PR saya apresiasi gitu. Jadi biar Dimas termotivasi. Tetapi apa yang sudah saya lakukan kurang berhasil Bu kelihatannya gitu iya. Dan akhirnya saya punya rencana untuk mengidentifikasi dukungan belajar dari lingkungan dan keluarganya Dimas gitu Bu. Dengan cara itu mungkin saya akan menemukan hal apa yang membuat Dimas seperti itu dan nantinya saya bisa menemukan solusinya gitu Bu. Jadi rencananya saya mau mendatangi orang tuanya Dimas di rumahnya dan saya mau mengidentifikasi apa saja nih yang menjadi penyebab Dimas seperti itu. Mungkin Bu seperti itu. Betul, itu bagus sekali ya Bu ya idenya, karena kan Dimas ini ibu udah melakukan yang pertama udah keyakinan iya. kelasnya ya Bu ya, terus udah memotivasi dari temannya tapi ternyata belum berhasil juga ya Bu ya, dan ibu sekarang punya rencana untuk identifikasi Iya, sampai iya. ke keluarganya ya. Iya. Itu adalah ide yang bagus. Iya, makasih Bu. Jadi saya nggak salah ya Bu kalau menempuh betul. cara itu ya. Itu bisa dilakukan karena memang untuk mendukung Dimas ini Iya, yang berpikir seperti ini itu bukan hanya dari sekolahnya saja, tapi memang dibutuhkan dari keluarganya seperti itu. Bagus sekali sih Bu menurut saya. Menurut saya itu kira-kira kalau rencana ini direalisasikan Ibu nih, kira-kira Ibu mau kapan ini mulai rencana? Kalau saya sendiri sih Bu maunya secepatnya, tapi baiknya nih menurut Ibu kapan nih Bu kira-kira lebih tepatnya saya melakukan hal tersebut? Iya. Kalau menurut saya melihat arjenitas dari Dimas ini ya Bu ya. Iya, Karena iya. Dimas ini sudah lama ya sepertinya Iya Bu, Bu ya. iya sudah dari awal masuk. Bu. Iya. Menurut saya ini harus dilakukan secepatnya. Oh gitu. iya, mungkin saya akan melakukannya pekan ini Bu. Iya itu lebih baik lagi gitu. Iya. Kan ini. Kira-kira untuk melakukan rencana itu Ibu harus apa gitu, ngapain dulu? Ya mungkin pertamanya sih saya datang dulu ke rumahnya, saya melakukan beberapa pertanyaan kepada orang tuanya ya, wawancara bagaimana Dimas belajar agar saya tahu apakah orang tua Dimas lebih memperhatikan cara belajar Dimas di rumah gitu seperti itu. Iya itu. Ya ide yang sangat bagus itu Bu, kita bisa realisasikan. Nah Ibu kira-kira nih agar rencana ini terus berjalan ya Bu ya, bukan hanya untuk Dimas
aja kalau menurut saya ini bisa Iya, diterapkan iya. untuk murid-murid Yang yang lain lain. juga. Betul. Kira-kira tanggung jawab ibu atau komitmen ibu untuk kedepannya gimana ya, Bu? Nah, setelah saya datang pertama, mungkin Bu saya melihat dulu respon dari hasil kedatangan saya di situ, responnya apakah baik atau bagaimana. Nah, setelah itu baru saya melaksanakan rencana saya yang kedua, dan insya Allah rencana ini akan saya terus lakukan sampai saya berhasil membuat Dimas menjadi seseorang yang bertanggung jawab gitu. Iya, idenya sangat bagus sekali Bu. Saya sangat mendukung sekali. Ya, terima kasih, Bu. Urusan itu. Dan juga harapan saya ibu dapat terus konsisten melakukan hal ini. Iya, amin Bu. Ya, terima kasih. Saya harap setelah ibu melaksanakan rencana ini ya Bu ya, ibu juga bisa sharing-sharing tentang saya. Iya dong, Bu. Iya, tentang pasti. hasilnya seperti apa nanti. Iya pasti Bu. Iya. Ya, nanti Iya. sharing sama saya hasilnya tentang bagaimana. Mungkin saya bisa menerapkan hal itu sama murid saya juga Ibu. Iya, Kalau iya. ada yang bermasalah seperti Iya. Dimas ini. Ya, terima kasih Bu. Sama-sama. Bu, setelah kita melakukan coaching barusan ya, Iya, diskusi sih bukan coaching ya Bu ya. Perasaan Ibu bagaimana nih? Alhamdulillah Bu, perasaan saya menjadi lebih lega gitu. Jadi saya tadinya bingungnya ini saya sama siapa gitu mengadu, dan ternyata ketika saya berpikir wah ibu yang lebih tepat, dan ternyata benar. Jadi saya lebih lega, perasaan saya menjadi lebih yakin bahwa solusi yang ingin saya lakukan itu adalah jalan terbaik gitu. Mudah-mudahan itu pun menjadi jalan yang memang benar-benar terbaik gitu ya Bu. Betul sekali. Mudah-mudahan solusinya dapat realisasi ya Bu Iya, ya. iya. Dan terus konsisten, semangat terus ya Bu ya. Iya, Menjadi Bu, terima gurunya, Ibu kasih. adalah guru yang baik karena benar-benar memperhatikan anak didiknya Iya, seperti Bu. itu Ibu. Amin ya. Iya, terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Rati, bagaimana tadi hasil dari proses coachingnya, sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Ibu, proses coaching yang saya lakukan dengan Ibu Sri berjalan dengan baik dan sangat lancar Ibu. Alhamdulillah ya Bu. Baik, ada beberapa pertanyaan nih yang harus saya tanyakan kepada Ibu, boleh? Boleh Ibu, silakan. Iya, yang pertama ya Bu, mengenai kompetensi yang telah Ibu kembangkan kepada coaching ya. Apa indikator ketercapaian kompetensi tersebut Bu? Baik Ibu, tadi saya sudah melakukan coaching ya dengan alur Tirta. Yang pertama saya ingin mengetahui tujuan dari coaching saya yang saya lakukan, kemudian saya mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di diri coach saya, Iya. kemudian saya juga menanyakan rencana aksi beliau, kemudian saya juga menanyakan tanggung jawab atau komitmen beliau. Saya juga tadi setelah menerapkan Tirta itu, setelah menerapkan 3 kompetensi saya yaitu mendengarkan, kemudian memiliki kesadaran penuh, dan juga menanyakan pertanyaan yang bobot. Dari sana saya bisa menggali informasi, mengidentifikasi potensi dan juga kompetensi dari Ibu Sri itu sendiri untuk dapat menyelesaikan atau mencari solusi dari permasalahan-permasalahan beliau. Baik Bu, jadi Ibu sudah berhasil ya melakukan sebuah coaching. Tadi juga berdasarkan pengamatan saya, Ibu juga sudah menyampaikan percakapan antara coach dan coachee sebagai Ibu sebagai coach pada coachee sudah sesuai Ibu sudah melakukan percakapan dengan alur Tirta, dari mulai menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah coachee, terus Ibu juga sudah menanyakan rencana ya kepada coachee untuk apa yang harus dilakukan coachee, menggali kompetensi si coachee. Terus Ibu juga sudah menanyakan komitmen apa yang harus dilakukan coachee. Nah Bu, ada pertanyaan nih satu lagi. Ya, boleh Ibu, silakan. Nah, untuk kedepannya Bu, kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Ya baik Ibu, kompetensi yang saya lakukan itu yang pertama tadi adalah kesadaran penuh. Alhamdulillah saya sudah melaksanakan kesadaran penuh barusan ya Bu ya. Saya memperhatikan lingkungan saya dan saya mendengarkan secara aktif terhadap coach saya. Kemudian saya juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin yang ingin saya kembangkan itu di pertanyaan yang berbobot itu Bu, karena kan melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu kita bisa mengidentifikasi, kita juga bisa menggali lebih dalam dari coach itu sendiri, sehingga tidak ada kesalahpahaman, justru bisa menambah potensi atau kompetensi beliau. Baik Bu, jadi kompetensi yang akan dikembangkan itu kesadaran penuh dan menanyakan pertanyaan yang berbobot ya Bu.
Iya, bagus sekali Bu, karena sebagai seorang coach kita harus bisa menggali potensi-potensi yang ada pada coach ya Bu. Baik, terima kasih Bu Reti. Terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri percakapan kita kali ini ya. Maafkan Bu karena saya banyak keperluan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.